Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Manurung dengan NIM 2310951031 dari kelompok 29 Praktikum Sistem Kendali. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang responsi modul 2 mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem pemanas di bawah ini. Jadi, diagram blok adalah representasi visual dari komponen sistem dan hubungan di antara komponen tersebut. Diagram blok dalam sistem kendali diartikan sebagai diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Dari gambar ini, kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama itu ada set point, lalu ini ada uh, penjum- uh, penjumlahan, lalu di sini ada error, dan ada sistem controller yang akan menghasilkan output dan kontrol variabel. Lalu di sini ada sistem aquator atau heating element akan yang menghasilkan panas atau heat. Lalu ada disturbances yang masuk ke dalam sistem proses atau oven dan menghasilkan kontrol variabel. Dan ada juga umpan balik berupa sensor temperatur yang akan menghasilkan proses variabel atau feedback yang akan masuk ke penjumlahan. Dari sini kita dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu komponen-komponen penyusun pada diagram blok sistem pemanas. Yang pertama itu ada set point, yang ini merupakan nilai suhu yang diinginkan oleh pengguna. Ini merupakan sistem input utama sebuah sistem. Berarti ini adalah input dari sistem tersebut. Lalu yang kedua ada error, merupakan selisih antara suhu yang diinginkan dengan suhu aktual. Selisih ini digunakan untuk menentukan aksi kontrol. Lalu ini adalah suhu yang diinginkan, suhu aktual yang termasuk ke dalam sistem, dan ini adalah suhu yang diinginkan. Dan di sini akan masuk dan digunakanlah selisihnya. Lalu ada controller. Controller sendiri yaitu komponen yang berfungsi untuk menghitung besarnya sinyal kontrol berdasarkan error. Outputnya akan mengatur akuator agar sistem mencapai nilai set point. Lalu yang keempat ada akuator atau heating element, bertugas untuk mengubah sinyal kontrol dari controller menjadi aksi fisik, dalam hal ini menghasilkan panas. Lalu yang kelima ada proses atau oven. Proses utama dalam sistem yaitu oven yang suhunya dikendalikan. Oven menerima panas dari aktuator dan mengalirkan panas ke dalam ruang pemanasan. Lalu keenam ada kontrol variabel atau temperatur, merupakan keluaran sistem yang dikendalikan, yaitu suhu aktual dalam oven. Yang ketujuh ada disturbances, yaitu gangguan eksternal yang mempengaruhi proses, misalnya perubahan suhu lingkungan atau buka tutup pintu oven. Lalu yang kedelapan ada temperatur sensor. Sensor yang mendeteksi suhu aktual oven dan mengirimkannya kembali ke sistem sebagai feedback. Lalu yang kesembilan atau yang terakhir yaitu feedback. Di dalam feedback ini ada proses variabel atau PV, yaitu sinyal umpan balik yang digunakan untuk membandingkan dengan set point. Ini adalah suhu aktual yang diukur oleh sensor. Soal nomor 2, jelaskan pengertian blok diagram dan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Jadi, jawabannya yang pertama itu diagram blok. Diagram blok adalah representasi visual dari komponen sistem dan hubungan di antara komponen tersebut. Diagram blok dalam sistem kendali diartikan sebagai diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Lalu fungsi alih. Fungsi alih adalah model matematika yang menggambarkan hubungan antara keluaran atau output dan masukan atau input dari suatu sistem. Lalu sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Sedangkan sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Di sini ada dua macam sistem, yaitu yang pertama itu sistem uh, lingkar terbuka. Di sini ada output dan di sini ada prosesnya. Dan ini ada output. Dari diagram ini, diagram blok ini, kita dapat melihat tidak ada umpan baliknya. Sedangkan pada lingkar tertutup, ini adalah input, ini adalah sistem, dan ini adalah output, dan di sini ada feedback. Dan inilah yang disebut dengan umpan balik, di mana proses kembali berulang dan masuk ke titik penjumlahan. Dan memulai ulang prosesnya. Dan inilah yang disebut dengan umpan balik. Di antara itu,
Terdapat perbedaan antara eh, terdapat perbedaan antara lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu yang paling jelas adalah pada lingkar terbuka tidak memerlukan feedback, sedangkan pada lingkar tertutup ada feedback, perbandingan output yang diharapkan dan referensi input. Lalu yang kedua yaitu open loop atau lingkar terbuka umumnya stabil, sedangkan lingkar tertutup menjadi tidak stabil di saat kondisi tertentu. Pada lingkar terbuka, akurasi ditentukan kalibrasi oleh elemen, develop secara sederhana dan murah. Kalau lingkar tertutup, lebih kompleks, cukup rumit saat membangun, dan mahal. Jadi di saat mengimplementasikan lingkar tertutup, harganya jauh lebih mahal dan lebih kompleks. Pada lingkar tertutup dipengaruhi oleh pada neuron linier dalam sistem, sedangkan lingkar tertutup menyesuaikan terhadap efek dan linearitas dalam sistem. Untuk contoh penggunaannya, lingkar terbuka yaitu washing machine, traffic control system, dan lain-lain. Sedangkan pada lingkar tertutup, contohnya servo motor control, voltage control, generator system. Soal nomor 3, jelaskan apa itu konstanta pengalih beserta fungsi dan pengaruhnya terhadap sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Konstanta pengalih atau KP adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Untuk diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengalih, yaitu ada inputnya RS masuk ke dalam sistem KP, lalu diteruskan ke penguat atau GS, lalu akan menghasilkan sinyal CS. Dari hal ini, kita dapat membuat persamaannya, yaitu uh, output per input atau CS per RS sama dengan KP dikali GS, karena ini adalah uh, rangkaian seri, jadi dikalikan saja. Lalu yang kedua ada diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengalih. Di sini ada input RS, lalu masuk ke dalam sistem KP atau konstanta pengalih, lalu masuk ke sistem gain atau GS, dan akan menghasilkan CS. Lalu ada juga feedbacknya yang masuk ke dalam sistem HS, dan masuk lagi ke titik penjumlahan. Dari sini kita dapat uh, mendapatkan persamaan yaitu CS per RS sama dengan KP kali GS per 1 tambah KP kali GS kali HS. Yang nomor 4, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan macam-macam variasi beserta persamaan dan diagram bloknya. Pengendali PID adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Macam-macam pengendali PID itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengendali proporsional, yang kedua ada pengendali integral, yang ketiga ada pengendali derivatif. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu pengendali proporsional. Pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Ini adalah diagram blok dari pengendali proporsional, di mana di sini ada titik penjumlahan, ini ada US, input US masuk. Di sini ada errornya, masuk ke dalam KP dan menghasilkan US. Di sini juga terdapat umpan balik. Lalu kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali dengan ET. Ini adalah U, KP dikali dengan ET. Ini dalam bentuk waktu T. Sedangkan dalam domain Laplace dapat ditulis US sama dengan ES sama dengan KP. Dari persamaan ini, terlihat bahwa pengendali proporsional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan proporsional dengan konstanta proporsional KP. Pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Lalu selanjutnya ada pengendali integral. Pengendali integral digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau kecil ketika error input sama dengan 0. Ini adalah diagram bloknya. Ini ada titik penjumlahan, ada error, dan di sini ada sistem yang berbentuk KI per S, dan dihasilkan output US. Dan ini ada umpan baliknya. Untuk UT-nya,
KI integral 0 sampai T, ET, DT. Dan dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES, KI per S. Pengendali integral berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error meskipun dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tuna lama dicapai. Yang ketiga, pengendali derivatif. Pengendali derivatif digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem untuk mencapai set point. Menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini adalah diagramnya, di mana perbedaannya hanya ada pada sistem yang sekarang sistem digunakan adalah KD, ini adalah S, errornya dan keluarannya berbentuk US. Jadi rumusnya UT sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KD kali S. Soal nomor 5. Jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Tanggapan peralihan sistem orde 2 ada 6. Yang pertama itu ada time constant atau TC. Itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Rise time atau TR, waktu yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga itu ada settling time atau TS, waktu yang dibutuhkan untuk sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Selanjutnya ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu yang selanjutnya adalah maksimum percent overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Lalu yang terakhir ada time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Soal nomor 6, sederhanakan blok diagram di bawah ini hingga diperoleh fungsi alihnya. Dari diagram blok ini, kita mendapatkan beberapa sistem. Yang pertama itu ada C1, C2, G1, H1, G2, H2, dan H3. Ini terdapat 2 titik penjumlahan dan terdapat 3 umpan balik dengan input R dan output Y. Jadi, penyederhanaan blok sendiri dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama itu metode penyederhanaan blok, yang kedua ada metode matriks, yang ketiga itu adalah metode Mason, dan yang keempat itu adalah sinyal flow graph. Jadi untuk soalnya nomor 6 ini disederhanakan dengan penyederhanaan blok. Dari sini kita dapat melihat ada 3 umpan balik dan enam sistem yang bisa kita sederhanakan, di mana ini berbentuk paralel, dan ini berbentuk seri. Jadi untuk yang ini, untuk membentuk paralel kita dapat menyederhanakannya menjadi C1 tambah C2 karena ini adalah berbentuk paralel. Sedangkan ini adalah berbentuk paralel tetapi ada titik penjumlahan di dalamnya, sehingga kita dapat menyederhanakannya sebagai G1 per 1 tambah G1 kali H1. Ini tetap di G2. Ini adalah rangkaian seri, ini adalah sistem seri, sehingga tinggal kita kalikan saja H2 kali H3, sehingga didapatkan ini. Sistem ini bisa kita serikan juga, sehingga mendapatkan C1 tambah C2 kali G1 kali G2 per 1 tambah G1 kali H1 di sistem di bawah tetap, H2 kali H3. Dan ini adalah bentuk fungsi alihnya, yaitu C1 tambah C2 dikali dengan G1 G2 per 1 tambah G1 dalam kurung H1 tambah C1 tambah C2 kali G2 H2 kali H3.
Sehingga didapatkanlah fungsi alihnya Y per R sama dengan sistem ini. Sekian penjelasan responsi modul 2. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.